Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara yang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita membahas mengenai kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana kondisi Arab yang terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama itu Arab Ba'idah, yang ini sudah hampir tidak terlacak, tidak terlacak nasabnya. Kemudian kelompok Arab Aribah, yang ini adalah keturunan dari Ya'rub bin Yasyub bin Qahtan, disebut sebagai Qahtaniyah, dan juga Arab Musta'rabah atau juga disebut Arab Adnaniyah. Yang ini nanti di dalam Arab Adnaniyah ini atau Arab Musta'rabah ini adalah salah satunya adalah atau yang menjadikan kelompok ini adalah adanya keturunan dari Nabi Ismail. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana kelompok-kelompok ini ada muncul di tanah Arab. Ya. Bagaimana dulunya itu dimulai dari keluarga di Yaman, ya, keluarga suku-suku di Yaman, ya, yang mereka ini terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Himyar dan Kahlan, yang mereka kemudian nanti berpencar. Ya. Salah satunya nanti kemudian bermukim atau sampai di Makkah. Ya, karena Makkah itu ada Wadi Zamzam, yang muncul setelah menjadi mukjizat dari Nabi Ismail, ya, menjadi tanah yang subur sehingga mereka kemudian menetap di situ dan kemudian menikah atau kemudian berkeluarga, dan salah satunya nanti kemudian berkeluarga dengan keluarganya Nabi Ismail. Ini bagaimana suku-suku atau kabilah-kabilah yang ada di Makkah muncul. Ya. Nah, kemudian selain itu, ya, kita akan membahas mengenai kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Ya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana Makkah itu muncul dari tiga kelompok tadi, maka kita ingin mengetahui dulu latar belakang bagaimana sih sistem atau adat mereka terhadap kekuasaan dan imarah. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan bisa, dari sini kita baru bisa menentukan kenapa sih kok kabilah-kabilah yang berkuasa. Kenapa di Makkah misalnya ada suku Quraisy yang kedudukannya tinggi. Sementara ada kabilah-kabilah yang lain yang kedudukannya rendah. Terus kenapa kalau misalnya ada peperangan misalnya, itu bisa menundukkan atau mendudukkan kedudukan kabilah-kabilah itu menjadi lebih tinggi. Nah, nanti kita bisa bahas dari latar belakang ini. Kita baca dari bab kedua.
ketika membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan atau keemiratan. Nah, kalau sekarang kita di negara Arab itu ada, di Jazirah Arab itu ada negara namanya Uni Emirat Arab. Itu kan kesatuan dari keamiran-keamiran Arab. Nah, ini sebenarnya terdiri dari 7 keamiran. Kalau kita membahas di yang sekarang, yang kontemporer itu ada 7 keemiran di Uni Emirat Arab. Nah, seperti itu, mirip-mirip seperti itu ya. Jadi agama dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab akan lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam. Para penguasa Jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah raja-raja yang punya mahkota. Tapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dan yang kedua adalah para pemimpin atau pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri, bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Nah, ini bedanya raja-raja dengan kepala-kepala suku pada saat sebelum Islam, ya, pra-Islam. Bahwa mereka itu ada raja-raja, tapi rajanya itu tidak menguasai malah. Yang menguasai itu adalah kepala suku. Makanya tidak heran kenapa kok ketika Rasulullah itu hijrah ke Yathrib, itu yang memberi nusrah, yang memberi bantuan bukan raja, tapi kepala suku Aus dan Khazraj. Kenapa? Karena mereka punya kekuasaan malah dibandingkan raja. Ya, kalau sebelum hijrah itu kan sebenarnya sudah hampir mau diangkat seorang raja di Yathrib, yaitu raja di Yathrib itu dulunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul seharusnya. Tapi karena keburu Rasulullah hijrah, keburu suku Aus dan Khazraj berbaiat, baiat Aqabah 1, baiat Aqabah kedua, kemudian Rasulullah hijrah, maka nggak jadi, batal, dianggap menjadi raja. Ini gambarannya. Nah, yang pertama itu kalau raja-raja itu ada raja-raja di Yaman. Yaman itu jadi sebenarnya ini terkait juga dengan cerita atau sejarah jauh sebelumnya. Ya. Dulu itu ada kerajaan di Yaman itu namanya kerajaan Sabak. Ya, ini kalau kita bisa ingat cerita mengenai Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman itu melihat ada suatu kerajaan di Yaman, kemudian ratunya itu perempuan, yang kemudian nanti diminta untuk mendatangkan singgasananya, yang cerita yang kita sering dengar. Nah, di Sabak ini bisa diketahui dari penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradabannya dan pengaruh kekuasaannya dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan raja-raja Yaman ini sebelum Masehi, 650 tahun sebelum Masehi, raja-raja mereka itu bergelar Makribus Sabak. Ibu kotanya di Sarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'arib, atau yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib, yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Sabak ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Ini sejarah negeri Sabak yang ada di Yaman. Dan sebenarnya masih banyak lagi negeri-negeri sejarah dari raja-raja di Yaman ini. Kalau kita bisa gambarkan negeri Sabak itu, dia di Yaman. Yaman itu wilayahnya ada di sebelah Jazirah Arab, itu di sebelah bawah Jazirah Arab, berbatasan dengan Laut Merah, di bagian bawah berbatasan dengan lautan Samudra Hindia, ya. Dan dia ada di tepian. Ini ketika pada masa Nabi Sulaiman itu berpuasa di Syam.
Nabi Sulaiman itu di Syam itu di atas Jazirah Arab. Perbatasan kalau sekarang itu daerah Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina itu di situ. Kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi waktu itu kita bisa membayangkan bagaimana dalam waktu sekejap mata sebelum mengerjipkan mata itu singgasananya sudah sampai dari Yaman ke negerinya Nabi Sulaiman, ke negaranya Nabi Sulaiman. Nah, itu cerita lain mengenai negeri Saba. Kemudian di tahun 650 Masehi, sebelum Masehi, hingga tahun 110 sebelum Masehi, mereka nggak lagi menggunakan kata Ma'rib, tapi kemudian diganti dengan nama Raja Saba. Kemudian Ma'rib ini dijadikan sebagai nama ibu kota, ya, yang pengganti dari Sa'rowah. Kalau kita sekarang mau cari puing-puing kotanya, itu ada di 60 mil dari Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman sekarang. Itu ke arah timur, itu 60 mil, itu ada puing-puing kota dari kerajaan Saba di tahun 650 sampai 110. Kemudian tahun 115 sebelum Masehi sampai tahun 300 Masehi, pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba. Jadi kerajaan Saba dikalahkan oleh kerajaan Himyar dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhafar. Nah, ini kalau puing-puingnya ini ditemukan di bukit yang dikelilingi pagar di dekat Yarim. Nah, di sini itu kerajaan Sabak mulai runtuh, pedagang mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini sebab pertamanya. Sebab lainnya karena bangsa Romawi menguasai perdagangan lewat laut setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian Hijaz utara. Jadi yang menyebabkan Sabak itu runtuh, salah satunya juga karena Romawi menguat. Romawi itu berkuasa di Mesir. Mesir itu kalau di Jazirah Arab dia ada di sebelah kanannya, menyeberang Teluk Arab, Laut Merah, ya, menyeberangi Laut Merah. Nah, di bagian atasnya itu ada kerajaan Ghassan dan Hasasinah yang itu dikuasai juga oleh Romawi, sehingga Yaman tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak untuk berdagang, tidak bisa karena ke atas kena Romawi, ke kanan nyebrang Laut Merah juga kena Romawi. Ke bagian selatan Samudra Hindia yang sangat luas, terbuka lautan lepas, sehingga pada saat itu kan perdagangan lewat laut lepas itu masih belum bisa diarungi. Nah, kemudian tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman itu diwarnai dengan kekacauan, ya, perang antar suku dan sebagainya. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi atau setelah dijajah Himyar, ya, itu setelah Sailul Aram, ya, atau banjir besar yang disebutkan di dalam Al-Quran pada tahun 450 atau 451 Masehi. Ini 450 atau 451 Masehi ini berarti Rasulullah belum diutus, ya. Jadi sebelum Rasulullah diutus itu sudah ada atau ada bendungan Ma'rib yang jebol, ya. Sehingga peradaban mereka kemudian terpecah belah, ya. Kemudian ini cerita tentang raja-raja di Yaman. Nah, yang menarik itu adalah nanti ada peristiwa tahun gajah ketika Rasulullah dilahirkan atau ketika Rasulullah lahir, itu ada yang namanya pasukan gajah yang hendak menaklukkan Mekah. Ini juga munculnya di Yaman, ya, dari
Raja Habasyah. Yang namanya adalah siapa? Abroha, ya. Raja Abroha. Nah ini sebenarnya Abroha itu adalah dulunya itu pada tahun 523 itu ada Zunwas, seorang Yahudi memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi atau orang-orang agama Nasrani dari penduduk Najran. Ya. Dan kemudian memaksa mereka meninggalkan agama Masehi karena mereka menolak. Maka Zunwas membuat parit-parit besar di dalamnya lalu dinyalakan api. Dan kemudian orang-orang yang menolak Zunwas ini kemudian dilemparkan ke dalam api. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Buruj. Al-Quran menyebutkan. Ya. Kemudian mereka mendorong orang-orang Nasrani mendorong untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan yang dimotori oleh Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerjasama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Ya. Jadi nanti itu setelah Zunwas itu membuat parit-parit besar itu, ya, yang kemudian membakar hidup-hidup orang-orang Nasrani itu, orang-orang Romawi yang ada di Mesir itu menyerang Zunwas ini, ya, menyiapkan armada lautnya, kemudian mereka kemudian bisa menguasai Yaman, ya, dikomandandi oleh Aryat. Ya. Aryat ini pertama kali yang tinggal atau yang berkuasa di Yaman. Tapi kemudian Aryat ini kemudian nanti dibunuh oleh Abroha. Ya. Sebenarnya Abroha ini adalah murid anak buah dari Aryat sendiri. Jadi Aryat ini adalah pasukan dari Romawi yang pada saat itu sudah beragama Nasrani. Kemudian dibunuh oleh Abroha yang beragama Nasrani juga. Nah, Abroha ini kemudian nanti melihat bangsa Arab itu lebih banyak berhaji ke Mekah, maka dia membuat gereja yang besar. Berusaha supaya orang-orang Mekah itu berhaji ke Yaman atau ke Habasyah. Tapi mereka tidak mau, orang-orang Jazirah Arab itu tidak mau berhaji ke Habasyah. Mereka tetap ke Makkah. Karena kan sejarahnya panjang. Sehingga marahlah Abroha, kemudian dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Kita sudah dengar ceritanya. Ini cerita tentang bagaimana kerajaan-kerajaan atau raja-raja di Yaman. Ya, di Yaman sebelum kenabian. Nah nanti Habasyah yang dulunya mau menaklukkan Mekah ini malah nanti menjadi kunjungan atau tempat untuk berlindung dari para sahabat. Ketika para sahabat ini mendapat siksaan, ketika nanti sudah Islam sudah muncul, kemudian di Makkah itu dihalang-halangi dakwah, kemudian bahkan orang-orangnya disiksa, maka kemudian para sahabat-sahabat yang lemah itu diminta oleh Rasulullah mencari himayah, mencari pertolongan. Maka salah satu tempat untuk minta pertolongan adalah Habasyah. Padahal sebelumnya ya Habasyah ini dulunya mau menghancurkan Ka'bah. Tapi karena penduduknya beragama Nasrani, ya, dan kemudian nanti ceritanya kan cerita tentang Thalabul Himayah ke Habasyah itu kan menarik sekali ya, bagaimana nanti Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Raja Najash, kemudian bagaimana Raja Najash itu dibisik-bisikin oleh Amr bin As, ya, yang waktu itu masih kafir, ya, masih musyrik, ya, masih menyembah berhala, untuk mengusir para sahabat. Ya, tapi akhirnya kemudian Raja Najash itu kemudian malah mengatakan bahwa agamamu dengan agamaku, maksudnya agama Islam dengan agama Nasrani itu sambil membuat garis di tanah mengatakan tidak bedanya tidak lebih dari satu garis ini. Mas artinya sama, mendekati sekali. Ini cerita tentang raja di Yaman. Nah, ini Yaman itu di bawah. Nah, kemudian kerajaan lain yang berada di sekitar Jazirah Arab pada waktu itu ada namanya Raja di Hiroh.
Hira itu posisinya di atas. Posisinya itu di Syam, agak ke arah Persia, ya. Ke arah Persia itu berarti ke arah Irak. Itu ada yang namanya yang menguasai itu Cyrus yang Agung. Itu tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi. Kemudian muncul Alexander dari Makedonia tahun 326 sebelum Masehi. Akibatnya mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru dengan raja-raja Taif. Raja-raja Taif ini berkuasa di atas wilayah-wilayah sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Taif ini, orang-orang Qahtan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah. Dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Eufrat. Nah, jadi kan kalau kita jelaskan tadi ya bahwa bangsa Arab itu terdiri dari Adnaniyah, ya. Ada bangsa-bangsa dari Yaman. Nah, ini di sini nih Bani Qahtan. Bani Qahtan ini kemudian nanti ketemu dengan bergabung dengan keturunan Adnaniyah, itu kemudian berhijrah pergi ke arah Jazirah Eufrat ini, ya, di daerah Irak ini. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, ya, pendiri pemerintahan Sasaniyah. Sejak tahun 226 Masehi, dia berhasil mempersatukan daerah bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Jadi memang di wilayah Persia, di wilayah utara itu sudah tergabung antara bangsa Persia dengan bangsa Arab, ya, karena memang posisinya dekat, sama kayak kita dengan atau kalau posisinya mungkin sama dengan Jawa dengan Melayu, itu kan dekat gitu. Jadi akhirnya terjadi akulturasi. Kemudian orang-orang Arab dan orang-orang Persia ini menetap di daerah pinggiran kekuasaan dari Ardashir. Ya. Ini merupakan sebab pemindahan orang-orang Qubaah ke Syam. Ya. Penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Jadi di wilayah bagian atas itu nanti ada kerajaan Hirah, ada kerajaan Ghassan. Ya. Nanti Ghassan itu pada masa Rasulullah itu nanti lebih dekat ke Persia, sementara Hirah lebih dekat Hirah itu lebih dekat ke Persia, Ghassan itu lebih dekat ke Romawi. Yang ini akan berperang terus. Amr bin Adi bin Nasr al-Lahmi naik di tahta Hirah, kemudian menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lahmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Jadi Kisra itu Raja Persia atau Kaisar atau sebetulnya Maharaja, jadi raja dari raja-raja. Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lahmi tetap berkuasa setelah itu di Hirah hingga tiba era kekuasaan Qubaz bin Fairuz. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak yang mengajak pada gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini, begitu pula Qubaz dari Persia. Qubaz mengirim utusannya kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini untuk menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan ini dengan bersikap ksatria, sehingga Qubaz mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Harith bin Amr bin Hijr Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubaz untuk menerapkan gaya hidup yang diceritakan oleh Mazdak. Jadi Persia ini kan lebih agamanya bukan agama Samawi. Persia itu kan agamanya dari dulu agama-agama yang non Samawi. Ya. Menyembah api, Zoroaster, ya. Nah, salah satunya itu ini Mazdak ini dia membuat agama, ya. Dia mengajarkan tentang permisivisme. Jadi apa saja boleh. Ya, kalau kita
kenal dalam sejarah Indonesia itu ada yang namanya dulu ada Hinayana ya, yang kemudian nanti memunculkan Molimo itu ya, yang membolehkan Molimo, ya. Maling, madat, mabuk, madon. Gitu. Nah, itu salah satu agama yang mungkin mendekati dengan budaya permisivisme yang dikuasai, dimunculkan oleh Mazdak ini. Nah, kemudian pengganti dari Kubas adalah Kisra Anusirwan yang sangat benci pada gaya hidup ini. Ya. Jadi sebaliknya setelah Kubas itu Kisra Anusirwan itu benci pada gaya hidup permisivisme. Dia kemudian membunuh Mazdak dan banyak pengikutnya. Kemudian mengangkat lagi Mungdir sebagai penguasa Hirah. Sebenarnya Haris bin Amr memintanya, tapi dia justru dibuang ke Darul Qalb dan meninggal di Darul Qalb. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Mungdir bin Ma'usama hingga masa kekuasaan Nu'man bin Mungdir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada Nu'man untuk mengirim perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qubaisah al-Tayyi dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria yang gagah berani, Hani menolak permintaan itu, maka Kisra mengizinkan Iyas untuk memeranginya dengan dibantu pasukan perang Kisra. Kemudian terjadi perang, suku Syaiban mendapatkan kemenangan dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah yang untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah, sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisah berkuasa di Hirah. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hirah. Pada tahun 632 Masehi, kekuasaannya kembali dipegang oleh suku Lakham. Di antara penguasa dari kalangan mereka ada Al-Mungdir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan datangnya Khalid bin Walid beserta pasukan kaum muslimin. Jadi di Hirah ini dikuasai oleh Persia. Ya, nanti Ghassan itu sebaliknya. Ini habis ini nanti penjelasan mengenai Ghassan. Jadi kita bisa menggambarkan kekuasaan sebelum Rasulullah diutus. Itu kita bisa menggambarkan. Di bawah itu ada Yaman, raja-raja Yaman yang dikuasai, kemudian nanti dikalahkan oleh Romawi. Romawi menguasai Yaman melalui Aryad, ya, melalui Aryad. Aryad kemudian dikalahkan atau dibunuh oleh Abroha. Ya, Abroha kemudian, jadi kekuasaan Yaman itu Nasrani dari Romawi yang ada di Mesir. Yaman itu yang sebenarnya yang menguasai adalah raja yang dia berafiliasi kepada Romawi yang dari Mesir. Sementara di atas itu ada kerajaan Hirah. Ya. Kerajaan Hirah ini dipengaruhi atau berafiliasi kepada Persia. Persia ini lebih kepada raja-raja yang kekaisarannya itu raja-raja yang non Samawi. Nah nanti ada Ghassan. Ghassan itu nanti kalau di bagian Jazirah Arab itu dia sebelah kanan itu Hirah, sebelah kiri itu Ghassan. Ini dikuasai atau berafiliasi pada Romawi juga, tetapi Romawi yang dari Mesir tapi dari atas, bagian atas. Jadi nanti posisi kedudukan Arab itu terjepit di antara dua kekuasaan besar, Romawi dan Persia. Maka tidak aneh ketika kemudian para sahabat ketika pertama kali diceritakan oleh Rasulullah bahwa nanti akan mengalahkan Persia dan Romawi, itu
apa namanya, exciting banget. Exciting itu apa ya? Gembira gitu. Lalu mana yang mau kita tundukkan pertama? Romawi atau Persia? Gitu. Jadi ini menunjukkan betapa Rasulullah itu visinya tinggi, visinya besar. Jadi kita harus melihat dulu gambarannya. Kita nggak bisa melihat kebahagiaan atau excitingnya para sahabat itu kalau kita tidak melihat kondisi penguasa di sekitar Arab pada saat Rasulullah sebelum diutus. Maka ini kita bisa menggambarkan. Nah kemudian raja-raja di Syam itu pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Qudo'ah yang juga ikut berpindah dari berbagai daerah di pinggiran Syam, mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan, dan di antara mereka adalah Bani Daj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Ad-Daja'amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi bangsa Persia. Untuk itu bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka dikenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad ke-2 Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Ad-Daja'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jundal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir adalah Jabalah bin Al-Ayham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi setelah kita tahu Yaman, kerajaan Hira, ada kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ini sebelumnya itu sebelum Ghassan datang itu ada orang-orang Arab ya, yang dulunya berhijrah atau berpindah-pindah ya, sampai di sana kemudian diangkat oleh atau diangkat raja, menjadi raja. Jadi tapi bukan raja berkuasa, sebenarnya raja taklukan gitu, untuk digunakan sebagai tameng supaya tidak diganggu. Romawi biar tidak diganggu dengan bangsa Arab dan dari bangsa Persia. Kalau kita melihat daerah teritorial gitu ya, geopolitik itu pasti selalu ada negara-negara yang dijadikan sebagai atau wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai daerah taklukan yang dia itu fungsinya sebagai penahan dan sebagai antisipasi kalau diserang. Jadi kalau sebuah kekuasaan besar itu menaruh pasukannya selalu di perbatasan, itu akan banyak yang dikorbankan atau dikeluarkan biayanya. Maka kemudian yang dijadikan di sana hanya orang-orang yang memang disiapkan saja. Begitu diserang, dibiarkan, bukan dibiarkan tapi disengaja itu dihadapkan dulu. Nanti baru setelah mereka ketahuan, ini sudah menyiapkan pasukan untuk menghadapi. Nah, ini posisi Ghassan itu seperti itu. Sama seperti Hirah tadi. Persia juga membuat Hirah seperti itu. Hirah itu sebagai negara yang sebagai tameng saja. Biar tidak diganggu oleh bangsa Arab dan bangsa Romawi. Ini tentang di Syam. Nah, kemudian Imarah di Hijaz. Ya, ini kalau tadi itu wilayah Yaman, di wilayah utara itu ada Ghassan dan Hirah. Ghassan dan Hirah. Ya, kemudian sekarang Imarah di Hijaz. Hijaz itu di wilayah tengah Jazirah Arab. Nabi Ismail alaihissalam itu menjadi pemimpin Mekah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau yang menggantikan keduanya adalah Nabat dan disusul oleh Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudad bin Amr al-Jurhumi. Maka kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail ini, alaihissalam ini kemudian merupakan titik pusat kemuliaan. Sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah
dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Jadi Nabi Ismail itu menjadi penguasa Makkah. Sementara kan di Jazirah Arab itu hanya Makkah saja, ada Yasrib, ada Taif, ada Najd, ada macam-macam ya. Tapi yang menjadi pusat itu adalah Mekah. Karena di situ ada Ka'bah, ya, ada Zam-Zam. Selalu kekuasaan setelah Nabi Ismail itu selalu dari keluarga Nabi Ismail, termasuk adalah cucu beliau atau cucunya yang merupakan keturunan juga dari Bani Jurhum. Maka kemudian kepemimpinan Mekah itu beralih ke tangan orang-orang Jurhum setelah Nabi Ismail. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Nabi Ismail semakin tenggelam, sehingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasor. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Makkah sejak masa itu. Buktinya saat Bukhtanasor berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irq, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berperang ke Yaman pada saat perang Bukhtanasor II tahun 587 sebelum Masehi. Lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam setelah tekanan Bukhtanasor mulai mengendor. Maka Ma'ad kembali ke Mekah, namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jursum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'annah dan melahirkan Nizar. Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Mar Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah. Maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur segala macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Harith bin Mudad al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat bersedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Makkah. Tentang hal ini, Amr berkata dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat pergi ke Sofa. Tidak ada juga yang diajak mengobrol di Makkah. Kitalah penduduknya yang senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Jadi Bani Jurhum itu nanti melemah, ya. Melemah, kemudian mereka sebagai penerus keturunan Nabi Ismail, mereka akhirnya harus pindah ke Yaman. Tapi sebelum pindah Yaman, mereka mengambil harta-harta yang ada di Ka'bah itu kemudian ditanam di Zam-Zam, di sumur Zam-Zam. Nah, ini sebenarnya cerita tentang Imarah di Hijaz ini sangat panjang ya, sangat panjang. Intinya bahwa pergantian kekuasaan di Hijaz itu akan memunculkan kekuasaan bani-bani atau kabilah-kabilah yang nanti berkuasa di Makkah. Itu Bani-Bani Quraisy. Maka tadi kita lihat ada Bani Khuza'ah, ya, ada Bani Jurhum, ya. Nanti ada Bani Adi, ya, nanti ada Bani Abdul Muthalib, ya. Abdul Manaf ya, Bani Abdul Manaf ini Bani Hashim ya, Bani Hashim. Bani Hashim ini kan keturunannya nanti ke Abdul Manaf, kemudian nanti ke Abdul Muthalib, ya. Kemudian nanti kepada Rasulullah. Jadi ini yang kekuasaan-kekuasaan ini yang kemudian memunculkan kekuasaan suku-suku di Makkah. Jadi perbedaannya kalau di Yaman itu dikuasai kerajaan-kerajaan, di Hiroh dikuasai raja, Ghassan juga dikuasai raja, tapi semua raja-rajanya itu bukan raja-raja yang berkuasa. Tapi raja-raja yang dia itu menjadi bagian dari imperium bangsa lain. Kalau di Hiroh itu imperium Persia, di Ghassan imperium Romawi,
Yaman juga imperium, atau di Habasyah itu juga imperium Romawi. Nah, kalau di Hijaz itu tidak. Dia tidak menjadi bagian dari kekuasaan imperium-imperium lain. Dia otonom, dia independen. Mereka independen. Tetapi ya mereka saling berebut pengaruh. Walaupun satu keturunan. Sebenarnya satu keturunan. Tetapi mereka saling berebut pengaruh. Ini perbedaan antara raja-raja dan kabilah-kabilah di Makkah. Ini tentang bagaimana kondisi kekuasaan di Jazirah Arab sebelum Rasulullah diutus. Nah, kemudian kondisi politik. Ya. Di kondisi politik, bagaimana mereka menguasai atau mempengaruhi keadaan Jazirah Arab. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Oh ya, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan mengenai kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab sebelum Rasul diutus. Mungkin untuk berikutnya kita akan masuk